Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ibadah kali ini saya persembahkan khotbah Pendeta Dr. Johan di Gereja Betani FOG Balikpapan. Kiranya dapat menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Besarlah Tuhan, besar kasih-Nya bagi hidupku, bagi jiwaku. Dia dekat dengan kita yang percaya, yang berseru dan menanti kasih-Nya. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu Tuhan. Mari sekali lagi terima Tuhan sama-sama katakan. Besarlah Tuhan, besar kasih-Nya bagi setiap kehidupan kami hidupku, bagi jiwaku. Dia dekat dengan kita yang percaya, yang berseru dan menanti kasih-Nya. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan. Lagi katakan Dia baik, Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan. Kita lagi berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan. Dengan yang mengatakan Dia baik, Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat
tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolonganmu. Ku bersyukur buat kebaikanmu. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Saya ulang hadiratmu lebih lagi tempat ini Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari undang Roh Kudus lebih lagi pada malam hari ini. Percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus menjamah setiap kami. Roh melawat setiap kami. Bawa semua harapanmu sama Tuhan. Bawa semua mimpimu sama Tuhan. Percaya Tuhan begitu baik. Percaya Tuhan begitu amat sangat luar biasa di depan tiap kita. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Dengan ya temanku katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus. Mari kita siapkan hati kita pada malam hari ini untuk penerpasan firman Tuhan. Dan hambanya Pastor Johan Permata Putra. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Sebab Engkau juru selamat kehidupan kami. Dalam nama-Mu ada kuasa.
Dalam firman-Mu ada kebenaran, kebenaran yang memerdekakan akan hidup kami. Hidup di bumi seperti di sorga, Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berfirman, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Mari bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan melalui kitab Ayub. Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayub 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sama-sama katakan amin. Saya mau ulangi ayat yang kedua, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, sama-sama, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sama-sama katakan, rencana Tuhan di dalam hidupku tidak pernah gagal. Katakan dengan segenap hati, masuk di dalam batinmu. Rencana Tuhan atas hidupku tidak pernah gagal. Dan ini harus benar-benar menjadi rema pesan Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini. Percayalah bahwa hidup kita hidup dalam rencana Tuhan. Dan rancangan rencana Tuhan itu adalah mendatangkan kebaikan hidup kita. Hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Hari-hari tempat kehidupan yang berlimpah susu dan madunya. Hari-hari yang baik. Sampai lanjut umur kita tetap sehat, kuat, hidup bahagia. Hidup di bumi seperti di sorga. Mungkin kita mengalami kehidupan seperti Daud. Daud kecil, Daud muda. Oleh karena terlahir postur tubuhnya lebih kecil. Saudara-saudaranya secara lahiriah fisik tinggi, besar, gagah perkasa. Dia terbuang. Kerjanya menggembalakan kambing domba. Mungkin banyak di antara kita hari ini merasa aku terlahir jadi orang biasa. Aku gak sebanding dengan rumpun keluarga yang lain, saudaraku yang lain. Aku gak sebanding dengan teman-temanku. Aku tertinggal jauh secara lahiriah, pekerjaan, pendidikan, kehidupan, bahkan pergaulan. Kita rasa kita orang paling menderita di dunia. Kita orang yang tidak ada apa-apanya di dunia. Bapak Ibu dengar baik-baik. Rencana Tuhan ada padamu. Rencana Tuhan dalam hidupmu, meskipun engkau menilai dirimu tidak ada nilainya. Bagi Tuhan, bukan engkau yang menilai, tetapi Tuhan yang memilih. Dan pilihan Tuhan pasti tepat. Bapak Ibu lihat, ketika bangsa Israel sedang melakukan suatu estafet pergantian raja. Saul tinggi besar, gagah perkasa, pahlawan perang. Maka Nabi Samuel membawa buli-buli minyak itu berjalan. Dan kemudian Tuhan menunjuk keluarga Esai. Keluarga dari 7 pahlawan besar. Keluarga dari orang-orang kenamaan yang ada di dalam pasukan Saul. Dibawanya minyak itu. Dan ketika dipandangnya, wow, Samuel terpesona. Kenapa? Karena mengingat bagaimana Tuhan memilih Saul dulu. Tinggi, besar, gagah. Sekarang dilihatnya kakak-kakak Daud tampil satu demi satu. Tinggi, besar, gagah.
Samuel terpesona, seorang nabi terpesona oleh karena pengalaman dulu. Tapi Tuhan menegur dia. Bukan yang dilihat oleh manusia yang dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan telah memilih dan meneguhkan segala sesuatu menurut ukuran kasih karunia. Setelah tampil 7 kakak Daud, orang tinggi besar, Roh Tuhan berkuasa atas Samuel dan berkata kepada Isai, tidak adakah lagi padamu anakmu yang lain? Sebab kita tidak akan makan minum sebelum pekerjaan pilihan kasih karunia Tuhan ini dicurahkan kepada orang yang telah dipilih Tuhan. Seseorang yang sudah ada di rencana Tuhan yang besar. Dia berkata, ini jawaban papanya Daud. Ada padaku seorang anak, kalau 7 ini ditolak, apa mungkin dia? Hari ini kehidupan mungkin berkata seperti itu kepada kita. Mungkin gak kita ini. Sedangkan yang hebat-hebat ini gak dapat bagian. Dia biasa menggembalakan kambing domba di padang gurun. Yang gak ngerti apa-apa. Hidupnya hanya padang gurun. Nabi Samuel berkata, panggil dia kemari. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Seseorang yang ada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dari kejauhan sudah nampak shining of the glory. Ada sinar kemuliaan Tuhan yang melingkupi orang-orang pilihan Tuhan. Dalam kekristenan ini kita harus belajar. Jangan mengutamakan lahiriah fisik lagi. Tetapi dengarkan suara Tuhan. Samuel begitu memandang Daud. Sesuatu yang membuat Samuel memahami. Tuhan tidak memilih menurut pengalaman. Tuhan tidak memilih menurut ukuran, kita punya ukuran manusia. Tuhan memilih dan memang sudah memilih. Dan pilihan Tuhan itu tetap. Sebab di dalam rencananya, katakan kiri kananmu, di dalam rencana Tuhan, namamu ada di sana. Saya mengalami ini Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sebab kita dalam mengikuti Tuhan dalam kehidupan kekristenan ini, alangkah baiknya kita minta tanda-tanda, kita memahami di manakah keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya mengalami ini. Saya selepas pelayanan penginjilan Jawa Timur, sampai di bandara Surabaya, tiba-tiba istri saya berkata, Papa, Mama pengen makan soto. Oke, kita singgah ke soto yang di dalam bandara. Maka saya dengan istri saya duduk, dihidangkan 1 mangkok soto. Saya tidak makan soto karena ada dibekali semangkok mie dari anak Tuhan. Saya berkata, bagi saya berkat tidak boleh dibuang, harus dinikmati. Jadi istri saya makan soto, saya makan mie pembekalan anak Tuhan. Ketika kami hendak makan, tiba-tiba ada sepasang suami istri datang, masuk. Karena saya bawa barang bawaan cukup banyak, saya geser keluar. Saya tarik. Lalu bapak itu berkata, Mas, enggak apa-apa, enggak usah. Saya bilang jangan, biar bapak lebih lega. Jadi dia terus berkata, enggak usah. Saya bilang enggak apa-apa. Saya pindahkan barangnya. Dan pertemuan itu, pertemuan pertama orang tidak saling kenal, di sana senyum memancar keluar. Lihat kiri kananmu, beri senyum terbaik. Karena senyum itu ada berkatnya. Amin. Mari lepaskan roh cemberutnya. Tanggalkan roh cemberutnya. Lihat sekali lagi kiri kanan. Beri senyum yang paling manis. Semanis madu di batu karang. Amin. Saya tersenyum, bapak itu tersenyum kepada saya. Saya melihat istri saya makan soto daging itu. Saya tambah tersenyum. Kenapa? Karena hidup ini isinya adalah kesempatan untuk selalu bahagia. Tersenyumlah di meja makan, jangan makan dengan cemberut. Karena orang seringkali duduk di meja makan dengan cemberut, makanan seenak apapun akhirnya rasanya asem. Karena semua yang keluar dari cemberut itu isinya pahit. Tapi orang yang tersenyum, apapun yang keluar daripadanya sudah dihidangkan, haji, tambah enak. Karena yang keluar isinya madu kemanisan semua. Amin. Saya pandang istri saya memandang saya. Kami sama-sama tersenyum. Inilah keluarga dalam Tuhan.
Jangan tahan senyum dalam kehidupan. Karena senyum ini adalah bagian daripada berkat yang gratis bisa disebarkan kemana-mana. Selepas ibadah, kasih senyum. Satu mall biar lihat, oh ini rombongan dari mana senyum semua. Tidak apa-apa. Ya mungkin orang akan berkata, ini ada sekelompok orang yang kayaknya lagi bulan purnama. Tidak apa-apa. Karena pada akhirnya mereka akan tertarik dan mencari tahu dari mana muncul senyum ini. Senyum selalu muncul dari Tuhan. Nah saudara terkasih, ketika sesudah saya melihat istri saya makan tersenyum, saya menoleh ke posisi suami istri tadi. Tiba-tiba saya terkejut. Karena satu kemuliaan terbuka. Saya melihat turunnya satu penglihatan seorang jenggotnya panjang dengan sorban putih, baju putih turun bersila. Saya memandangnya dan yang muncul di alam roh ini memandang saya. Saya juga kasih senyum. Baik yang nampak dan tidak nampak kasih senyum. Amin. Kitab suci mengingatkan kita, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Kita ganti. Kitab suci mengganti kata sukacita, tersenyumlah. Sekali lagi kukatakan kepadamu, tersenyumlah. Buat seisi dunia ini penuh sukacita. Lalu roh menghinggapi saya, memenuhi saya dengan pengurapan. Lalu saya mendengar suara Tuhan, saya sampaikan, saya berkata, Bapak, Ibu, mohon izin. Ya Mas, saya melihat Ibu ada pelindungnya. Suami istri ini langsung menoleh ke saya. Suasananya berubah sedikit, silent night. Ketika dia memandang, saya melihat lagi suatu penampakan Tuhan-Tuhan keluar. Tuhan-Tuhan yang berbeda dengan yang kita sembah, keluar di alam roh. Lalu kemudian saya melihat muncul seorang ratu mengenakan pakaian warna hijau. Lalu saya cerita dan berkata, ini saya melihat begini, lihat ratu. Istrinya langsung, Pak, sodor tangannya ke saya. Jadi tangannya dipegang sama suaminya, disodori ke saya. Saya belum kenal orang ini, tiba-tiba disodori tangan. Untung saya tidak praktekkan apa yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu masih ingat Injil? Ketika Tuhan menyembuhkan orang buta, apa yang dia buat? Apa yang Tuhan Yesus buat? Dia meludah ke tanah. Untung itu tangan, Tuhan tidak suruh saya ludah. Percayalah, dalam Tuhan itu isinya sudah diatur semuanya penuh senyum. Ketika dia sodorkan tangannya, bapaknya pegang tangannya, saya pegang tangan bapaknya. Saya melihat tangan itu sama kayak kita, jarinya 5. Utuh itu jari manusia. Lalu saya berkata kepada Tuhan di dalam hati, aku ini mau ngapain lihat tangan orang Tuhan. Lalu Tuhan berkata, pejamkan matamu, jangan lihat tangannya. Dengarkan suaraku, sampaikan setiap perkataanku. Jadi Tuhan berbicara, saya sampaikan. Nggih. Mas kok tahu ya? Saya berkata, saya mendengar yang saya layani. Mas ini siapa? Saya abdi Tuhan, seorang pendeta. Oh, ternyata suami istri ini pulang tamasya dengan angkatan usia seniornya. Itu dengan rombongan hampir 30-40 orang sudah makan siang. Oleh karena sudah makan siang, tiba-tiba istrinya berkata, Pak, yuk Pak, kita pergi nyingkir. Heran katanya, kami ini udah makan perutnya wis kenyang, kok mesti datang ke warung ini, ngapain? Ternyata disuruh Tuhan datang ke situ untuk ketemu seorang Pastor Johan. Lalu kami ngobrol, panggilan tiba. Saya mesti naik pesawat dengan istri. Kami bergegas, pamitan, dan luar biasa. Baru kenal, baru sekali ketemu istri saya dengan istri bapak ini, cipika-cipiki. Lalu saat kami melangkah keluar dari rumah makan soto itu, Tuhan bilang sama saya bisik ke istri, Mama, Tuhan berkata, iya Mama sudah tahu, ada satu bungkusan itu, diserahkan isi saya ke istrinya. Mereka sempat berkata, kami tunggu yo, kapan ada waktu ditunggu ke Bali.
Siapa yang sudah pernah ke Bali? Siapa yang belum pernah ke Bali? Biar Tuhan memberkatimu untuk tamasya ke Bali. Buat apa pergi jauh-jauh kalau belum pernah ke Bali? Lihat kiri kananmu, rugi. Kenapa kita harus pergi ke Bali? Karena di Bali ada bigul. Kenapa kita mesti cari bigul? Karena orang suci makanya bigul. Pelajari kitab suci. Binatang yang menolak setan itu adalah babi. Coba kenali kitab suci dan pahami. Setan keluar, minta pindah ke babi. Lalu babi terjun ke jurang. Kenapa? Karena babi tidak mau dimasuki setan. Berarti babi termasuk golongan binatang suci. Berbahagialah orang yang kegemarannya makan babi. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Tapi Pak Pendeta, makan babi katanya kolesterol. Kalau makan dikit kolesterol. Apalagi kalau makan tidak berdoa. Apalagi kalau makan tidak bagi-bagi, itu jadi kolesterol. Tapi kalau makannya sudah berdoa, ngajak saudara seiman, ngajak teman, ngajak keluarga, dan makannya penuh sukacita, maka itu jadi berkat. Katakan kiri kananmu, jadi berkat. Maka mari kita pergi ke Bali. Ayo ke Bali. Amin. Dan benar saudara, ternyata suami istri ini, istrinya adalah wanita bangsawan rumpun garis keturunan Mataram. Suaminya sendiri setelah saya ke sana saya baru tahu adalah rumpun raja-raja Bali. Dan mereka punya villa cottage. Isinya semua ketika kami diundang dibukai kamar. Saya duduk di antara bangsa-bangsa asing, makanannya juga rata-rata isinya makanan asing. Jadi kami duduk seminggu di sana menginap dan melayani keluarga ini. Wah, isinya orang-orang asing semua. Mengapa saya mesti meresponi panggilan hidup ini? Karena istrinya berkata, saya berdoa. Saya meminta pencipta semesta alam mengirimkan seseorang untuk memberitahukan kepadaku apa salahku dan bagaimana menyelesaikan persoalan hidupku. Kenapa? Karena ibu ini setiap kali kena upacara keagamaan. Apa istilah balik papannya? Kalau tiba-tiba manifestasi itu. Itu bisa 5 jam. Dipegang 5-6 orang itu tidak mempan. Dan suaranya sesudah manifestasi 5 jam itu hilang. Jadi Tuhan memilih seorang Pak Johan yang orang biasa ini untuk menjawab doa orang yang berbeda suku, agama, dan kepercayaan. Amin. Seperti Tuhan mengambil Daud dari padang gurun, Tuhan mengambil Pak Johan orang biasa untuk pergi ke Bali jadi berkat. Saudara, saya ingat peristiwa itu. Kami datang ke rumahnya dan saya masuk dunia saudara-saudara kita tercinta dari kota Bali yang masih golongan bangsawan sana, tokoh masyarakat di sana, tokoh keagamaan di sana, mereka punya pura. Saya masuk ke sana dan saya berkata mohon izin, karena kalau Bapak Ibu sudah merasa sayang ditunjuk Sang Pencipta semesta alam, saya akan lakukan suatu dimensi melayani, karena saya seorang abdi Tuhan, seorang pendeta Kristen. Saya akan pakai nyanyian dan pujian. Mohon disediakan sebuah keyboard. Bapaknya di rumahnya banyak sekali burung, saudara. Ya, saya tidak tahu apakah di gereja ini umat Tuhan senang pelihara burung. Itu satu rumah, itu lantai 2 itu burung semua. Di bawah burung ikan koi, banyak sekali burungnya. Dan ketika kami sampai, itu senyap. Dan ketika anak saya main musik, jering, burungnya jreng, sambut-sambutan. Dan ketika kami naikkan pujian, satu rumah itu burungnya bernyanyi. Saya tidak bisa bayangkan indahnya hari itu. Indahnya ketika seorang Daud, Samuel melihat warna pengurapan, warna sorga atas orang-orang yang masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Wah, nyanyian burung-burung itu. Dan ketika saya menumpangkan tangan kepada si ibu bangsawan Bali ini,
dia terlelap, saudara. Dia merasakan keheningan yang luar biasa. Dia berkata, damai sejahtera. Tidak manifestasi sama sekali. Kenapa? Karena di alam roh, saya minta Tuhan kirim malaikat mengawal, memagari pelayanan kami. Memang banyak sekali yang mau coba masuk, serudak-seruduk, cuma tidak bisa masuk. Kenapa? Karena saya juga termasuk hamba Tuhan, penggemar bigul. Saya termasuk orang suci. Maka orang Bali dengan Pak Johan, saudara. Sama-sama suka bigul. Jadi saya pagari, tidak bisa masuk dan istrinya terlelap. Kemudian saya berdoa di sana. Sesudah berdoa, burung-burung itu ketika kami berkata amin, burung-burung itu berhenti. Si ibu ini dipandangi sama suaminya. Suaminya memandangnya dengan mesra. Karena selama ini kalau upacara keagamaan selalu manifest. Sekarang didoakan Pak Johan sekeluarga, kelelep sambil tersenyum. Suaminya memandang, romantis banget suasananya. Dan kami memandang dengan terpesona. Ternyata hidup bahagia itu identik dengan keromantisan. Mari istri-istri, pejamkan matamu. Suami-suami coba lihat istri yang pejam mata. Lihatlah dengan romantis. Jangan ketawa, jangan mandang yang sejenis, saudara. Ya, pandang istrimu, saudara ya. Karena kalau engkau pandang sejenis, mana kumisnya lebat lagi. Nggak kebayang itu. Dan keindahan itu, saudara. Tiba-tiba istrinya membuka matanya, dan saat membuka matanya dan berkata, Pak Johan, aku melihat seekor naga mengitari pulau Dewata ini. Warnanya emas. Pada ibu ini ada sixth sense, indera keenam. Meskipun berbeda kepercayaan, berbeda agama, berbeda suku dengan kita, Sang Pencipta semesta alam itu sama. Punya sixth sense. Beberapa hari sesudah pelayanan itu, kota Bali diguyur hujan sampai banjir, saudara. Tapi saya sudah bertolak meninggalkan Pulau Dewata, pulang pergi dalam keadaan dikawal Tuhan. Indah enggak, saudara? Indah enggak? Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat video kesaksiannya, dia selepas upacara keagamaan, dia gendong cucunya si bapaknya, teriak-teriak, Pak Johan, ini yang kriuk-kriuk ini. Seekor babi lagi nungging, saudara. Dipotongnya tubuh babi guling itu, dikirimnya ke kami ke hotel. Saya merasa ini kehormatan dari Tuhan. Kenapa? Tokoh keagamaan, bangsawan Bali bisa karib dengan pendeta dalam Tuhan. Dan bisa merasakan makanan suci bangsa-bangsa. Siapa yang suka makan babi guling? Angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah hidupmu mulai hari ini. Diberkatilah kesehatanmu mulai hari ini. Maka semua yang kau makan jadi berkat. Bahkan Tuhan menambahkan rekening bankmu sampai engkau makan ke bangsa-bangsa. Amin. Siapa yang belum makan? Mulai hari ini Tuhan membuka pintu-pintu kenikmatan. Mulai dari wisata ke Bali. Amin. Wujudkan apa yang Tuhan nyatakan ini. Nikmatilah. Karena gak guna pergi kemana-mana kalau belum pergi ke Bali. Loh, saya bukan duta wisata loh, saudara. Ini suara Tuhan yang murni, saudara. Karena Bali itu seperti ke luar negeri. Kemana-mana kita lihat orang jalan kaki dan orang-orang asing di sana. Familiar sekali. Ingin praktekkan bahasa Inggris di sana gratis kok, saudara. Ya. Tapi jangan sering ngomong I love you loh. Orang Inggris gak ngerti nanti itu. Ya, benar-benar praktekkan. Amin. Nah, sesudah kita melihat peristiwa bersejarah bagaimana Tuhan mengambil seorang Daud muda dari padang gurun. Kita tahu bahwa di dalam sejarahnya, seseorang yang diurapi, yang diminyai nabi, adalah seseorang yang ada penyertaan Tuhannya, ada rencana Tuhan yang besar. Dan sesudah diurapi itu kita tahu persis, ada satu peristiwa besar. Goliat berdiri menantang bangsa Israel, seluruh Israel gemetar. Kenapa? Karena melihat, wah ini tinggi besar. Siapa yang sanggup melawan?
Kebayang saudara, Daud yang masih imut-imut, masih muda, kemerah-merahan itu, nganter makanan, titipan papa mamanya buat kakak-kakaknya. Dia mendengar suara hujatan, dia mendengar suara yang tidak enak di telinganya. Dan keceplosanlah omongan Daud, siapa yang menghujat barisan Tuhan Allah yang hidup ini? Istilahnya, bahasa gaulnya, kurang ajar banget orang ini terhadap Tuhan. Itu kedengeran ke saudara, dimarahi dia. Tetapi para pengawal Saul juga mendengar dan membawa Daud ke Saul. Saul yang putus asa. Kebayang gak saudara? Di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin itu. Saul itu sepertinya kehilangan pertimbangan. Jenderal besar-besar kakak-kakak Daud, kok gak didorong? Malah Daud yang imut-imut. Dikasihnya jubahnya, baju sirahnya, dikasih pedangnya. Kedodoran semua. Dan Daud berkata, aku tidak mau pakai. Karena itu Tuhan pesankan, jangan meniru pengalaman orang lain. Pakailah yang ada padamu, imanmu sendiri. Pakailah apa yang ada padamu, talentamu, keahlianmu sendiri. Sebab yang ada padamu itu cukup bagi Tuhan untuk pakai hidupmu sukses dalam kehidupan. Tapi Pak Pendeta, aku ini kan tidak pendidikan. Orang kaya di Indonesia nih, konglomeratnya sebagian besar. Itu nggak tamat SD, nggak tamat SMP kalau kita boleh jujur. Justru yang tamat tinggi-tinggi pada zaman masa itu malah jadi cuma sebatas direktur bukan owner. Pendidikan tidak boleh membatasi kita untuk sukses dalam kehidupan. Amin. Tapi kalau Tuhan beri kesempatan untuk sekolah, terus sekolah. Jangan berhenti sekolah kalau ada kesempatan. Kalau kehidupan tidak memberi kita kesempatan untuk sekolah, ya terima dan jangan minder. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sudah seizin Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada pengaruh dan semuanya ada bagian-bagian pasal-pasal rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apa yang dibuat Daud ketika dia bertemu Goliat? Dia mengeluarkan dari saku kantongnya, mengeluarkan biji-biji. Kita menyebutnya kelereng. Itu batu kali yang sudah disiapkan, ditaruh di ketapelnya. Kebayang gak saudara? Raksasa jenderal besar itu. Dan Goliat itu mandang Daud itu putarnya. Dan kita sering lihat cuplikan filmnya. Itu batu ketapel nancep di jidatnya Goliat. Goliat yang tinggi besar yang menghujat nama Tuhan itu jatuh tombang hari itu. Marilah kita masuki dimensi ini. Dan saya mengalami lagi pengalaman kedua. Saya pernah melayani suami istri. Menguraikan kekusutan hidup mereka. Tiba-tiba istrinya berkata gini. Saya tidak percaya sama Pak Johan itu. Kan selama ini dia ngomong di khotbahnya kan omongannya dia. Saya kan gak kenal dia. Saya tidak tahu Pak Johan itu hidupnya benar apa enggak. Lalu dia berkata, kalau Pak Johan ini Tuhan tunjuk untuk membimbing keluargaku. Dalam 1 minggu ini, mesti aku ketemu dia. Saudara terkasih di dalam Tuhan, seringkali anak-anak Tuhan buat suatu tanda yang gak masuk akal. Lalu dia ngomong sama istrinya, aku minta tanda sama Tuhan kalau Pak Johan itu memang orang abdi Tuhan yang diurapi. Dalam 1 minggu ini, dia ketemu kita. Suaminya bilang gini, kamu ini tidak adil. Kalau ngomong seminggu itu 7 hari, ini cuma beberapa hari sampai hari Minggu. Ya, suami istri ini meminta tanda. Dan saya ketika melayani kedukaan, tiba-tiba saya melihat penglihatan. Muka sepasang suami istri ini, lalu saya berkata kepada istri saya, kemana orang itu? Pergi hubungi dan suruh ketemu saya. Istri saya menghubungi, ketika istri saya menyapa, shalom aja, dia sudah kaget. Lalu istri saya berkata, saya punya waktu, ini saya siapkan kalau mau ketemu Pak Johan. Dia tidak bisa jawab. Dan ketika kami bertemu, dia cerita semua itu. Ternyata Tuhan itu masih bisa connection kita, radar surgawi. Katakan radar surgawi. Jadi apa yang kita minta sama Tuhan, mintalah dengan percaya, maka Tuhan akan menjawabnya. Yang kedua, yang terakhir dikatakan seperti ini. Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi hari ini kita harus belajar. Jangan hidup dari kata orang.
Karena hidup dari kata orang terkadang kita bingung, apalagi hidup dari banyak perkataan-perkataan yang kita tidak tahu bobot bibit bebetnya. Akan tambah membuat kita pusing dalam kehidupan kekristenan ini. Hiduplah dari kata Tuhan, baca kitab suci. Hiduplah dari hubungan pribadimu dengan Tuhan, punyai mesbah doa. Hiduplah jadi pelaku firman, praktekkan firman dalam hidupmu setiap hari. Maka engkau akan kuat dalam kehidupan. Orang yang berjalan bersama firman, firman tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman akan menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan di dalam hidupmu. Percayalah kalau ada janji Tuhan dalam hidupmu, Tuhan punya cara untuk menggenapi apa yang Dia janjikan dalam hidupmu. Sebab Tuhan kita sanggup. Katakan Tuhan kita sanggup. Tuhan Yesus kita sanggup. Apa yang dijanjikan meskipun teramat mustahil bagiku, Tuhan sanggup. Saya mengalami pengalaman baru ini. Ketika Bapak Gembala Sidang bertanya kepada saya beberapa hari lalu di kota Jakarta. Dia berkata, Pak Johan, jadwalmu minggu ini? Saya pikir minggu depan, karena kan tinggal 2 hari kok minggu ini, pasti minggu depan. Saya berkata minggu depan saya ke Jawa Timur. Oh bukan minggu depan, besok minggu ini. Saya berkata, besok minggu ini memang saya kosongkan karena Sabtu malam saya ada pesta rakyat. Apalagi pesta rakyat kali ini saya sebagai Pak RW, saya sudah buka sistem pembukuan transparan. Uang-uang masyarakat yang terkumpul sangat banyak, saya bahkan buat kambing guling. Besar 1 ekor. Lalu Bapak Gembala Sidang Pastor Samuel berkata gini, masih bisa, cocok, masih bisa berangkat jam 4. Dan ini perintah, langsung begitu saudara. Ya, Pak Samuel itu langsung ngomong sama saya, ini perintah, tidak boleh ditolak. Saya langsung diam saudara. Kenapa? Sebagai abdi Tuhan, siap tidak siap, harus terima perintah. Katakan kepada kiri kananmu, siap terima perintah Tuhan. Karena dengan kita taat kepada Tuhan, kita bisa melihat keajaiban dalam hidup. Jadi saya selesai pesta rakyat kemarin malam, jam 11:30 malam saya mandi. Kira-kira 12:30 saya masih duduk, saya lihat tinggal 1,5 jam. Karena jam 2 saya masih berangkat ke bandara. Saya pilih tidak tidur. Saya pilih ngobrol dengan istri, sharing. Jam 2 lewat kami berangkat ke bandara. Jam 4 lewat 20 menit saya terbang. Dan tadi pagi langsung mengisi khotbah di gereja Betani FOG Ring Road tadi pagi. Dan belum tidur sepanjang pagi tadi. Baru tadi sempat tidur lumayan dapat jatah 2 jam. Saya terlelap merasakan keindahan kota Balikpapan. Kenapa? Tidur yang paling enak itu adalah tidur berkualitas. Hidup paling enak itu adalah punya suami berkualitas. Hidup paling indah itu kalau punya istri berkualitas. Dan yang paling indah dalam hidup ini karena kita punya Tuhan berkualitas. Amin. Saya merasakan kesegaran. Dan yang saya cari-cari dari tadi, mana nih adik saya nih, saya cari, mana Pastor Kevin, kemana? Karena mamanya berkata, lagi rapat. Saya cari-cari, mana dia? Karena Tuhan sedang mencari dia. Tiba-tiba tadi dia muncul di pintu dan berkata, belum selesai rapatnya, tapi saya sudah melarikan diri izin. Tuhan sedang mencari dia. Karena apa? Karena ini pesan Tuhan. PGmail akan selesai 15 September 2023. Pedalet akan terbuka. Tahun pintu-pintu akan terbuka 15 September 2023. Tahun promosi Tuhan sudah datang. Amin. Tuhan akan pakai Pastor Kevin atas kota ini. Tuhan akan pakai saudara. Dari sisi hidupmu, pendidikanmu, karirmu, bisnismu. Tuhan akan angkat saudara mulai dari tahun Pedalet ini. Sebab ketika kita berjalan dalam pintu kemuliaan Tuhan Yesus. Pintu yang terbuka itu. Tidak ada siapapun bisa menutup pintu berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan sudah membuka, berjalanlah bersama Tuhan. Dia akan menggenapi janji-janjinya dalam hidupmu. Dan jangan sandarkan hidup dengan perkataan orang lagi. Bagian ini saya mau bagikan. Kira-kira sudah 25 tahun saya mempelajari kehidupan tentang perkataan orang ini. 25 tahun pelayanan ini saya memetakan kehidupan seperti ini. Akhirnya saya menarik satu kesimpulan. Hidup tidak boleh menempatkan pikiran perasaan duniawi dalam kekristenan. Harus menempatkan iman, pikiran perasaan Yesus
untuk kita taruh dalam hidup kita. Karena kalau kita pakai pikiran perasaan duniawi, seringkali rencana Tuhan gagal dalam hidup kita. Kenapa? Karena roh pendakwa masuk dari pernyataan dan perkataan orang. Semua perkataan pernyataan itu di dalamnya penghakiman, melemahkan iman. Tapi ketika kita buang semua itu, kita berkata, aku tidak peduli. Aku mau pikiran perasaan Yesus. Meraih iman. Maka yang baik, yang mulia, yang Tuhan janjikan, itu akan datang dalam hidupmu. Ini harus kita praktek mulai hari ini. Banyak seringkali 25 tahun ini saya petakan. Setiap kali saya sudah melayani dan kalau udah terjadi mukjizat Tuhan yang besar, roh saya didakwa habis-habisan sama pihak kerajaan kegelapan. Di masa muda rohani saya, setengah mati menahan serangan ini. Tapi seiring waktu Tuhan mengajari saya mulai meletakkan semua itu. Dan saya berkata, sorry setan. Sama-sama katakan, sorry setan. Tidak urusan sama saya. Sama-sama katakan, sorry iblis. Tidak urusan sama saya. Urusanmu sama Bapakku yang ada di sorga. Sebab Tuhanku yang akan berperang. Dan aku ikut Tuhan pasti menang. Amin. Aku ikut Tuhan pasti menang. Karena itulah aku disebut generasi kasih karunia yang disertai Tuhan. Yang diberi Tuhan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bangkitlah dan nikmati kemuliaan kemenangan dari Tuhan ini. Kenapa? Karena dia Bapa yang baik. Lihat kiri kananmu. Apakah sudah berubah senyumnya? Pandangi. Kalau lihat orang tuh jangan gini-gini saudara ya. Lihat itu kayak tadi itu loh. Kayak bapak itu lihat istrinya gini loh saudara. Gini loh saudara. Lihat dari mulai rambut, jidat, hidung, lihat sampai ke bibir, sampai ke dagu, lihat sungguh-sungguh gitu loh. Saya ingin Bapak Ibu melihat hari ini, karena mungkin ini kesempatan kita melihat sesudah ini jadi orang besar, sulit untuk ditatap dekat-dekat. Lihatlah, tataplah dengan erat. Sesuatu yang besar itu memancar keluar. Saya sering melihat anak-anak saya. Anak-anak saya tidak pernah memahami hati seorang papa. Tapi ini saya bagikan buat umat Tuhan. Saya sering lihat anak-anak saya. Si bungsu kalau nyetir saya selalu lihat. Saya suka lihat dari atas. Turun lihat jambangnya, lihat janggutnya, lihat kumisnya, lihat brewokannya. Sambil berdecak kagum. Dan tanpa sadar memuji diri sendiri. Kok bisa ya terlahir ganteng gini, bapaknya kok enggak ganteng. Saya terus memandang. Dan inilah syukur di hadapan Tuhan. Kenapa? Melihat perbaikan keturunan. Itu kebahagiaan, itu membuat saya kuat jadi orang tua, saudara. Terkadang-kadang suka juga lihat, ngejengkelin anak-anak ini. Ya, tapi kalau saya tidak mau lihat mereka, saya lihat Tuhan. Kenapa? Lagi proses. Di antara kita tidak ada yang jahat, tetapi prosesnya belum selesai. Karena itulah, jangan keluarkan kata-kata hukum, kata-kata hujat, kata-kata kutuk. Karena lagi diproses. Belajar untuk menerima proses dan waktu Tuhan itu. Amin. Lihat Pastor Kevin, begitu gantengnya. Dengan jas birunya, dikangeni Tuhan, saudara. Saya berdoa, rencana Tuhan dalam hidup Pastor Kevin tergenapi. Saya berdoa lewat anugerah Tuhan yang besar. Orang kejar, orang banting tulang, orang berusaha. Dia tinggal tidur, Tuhan yang akan genapi. Amin. Hingga kesaksian hidupnya bisa jadi berkat dari kota ini. Dan sekali lagi saya ulangi, Tuhan sudah kasih penglihatan tadi pagi. Bendera bangsa-bangsa atas pulau Kalimantan. Saya melihat penampakan hamba-hamba yang akan diutus, nabi-nabi yang akan diutus Tuhan atas kota, atas gereja ini. Hidungnya mancung, bibirnya tipis, matanya biru, saudara. Akan datang hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan mengajari saudara kekayaan kemuliaan Tuhan level bangsa-bangsa. Saya saudara tidak hanya mau berhenti makan bigul Bali. Saya pengen juga sampai ke Jerman. Saya pengen sampai ke Inggris. Saya pengen merasakan bigul bangsa-bangsa. Yang mau ikut serta katakan amin. Yang mau capai berkat bangsa-bangsa katakan amin. Yang percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, sorak-soraikan haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Sorak-soraikan haleluya. Katakan dia Bapa yang baik.
Dia yang mengasihiku tidak pernah gagal. Firman-Nya tidak pernah gagal. Rencananya dalam hidupku pasti tergenapi. Mari sorak-soraikan buat Tuhan. Firman Tuhan cukup bagi kita untuk buat mukjizat. Apalagi ada sakramen perjamuan kudus, biar kita materaikan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kita akan menerima suatu kemuliaan yang besar. Mari angkat kedua tanganmu. Katakan, dia baik. Dia penuh kasih. Pejamkan matamu, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, dia baik. Dia baik, dia penuh kasih, dia mengerti setiap pergumulan pertolonganmu. Dia baik, dia penuh kasih, dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Berjalan bersamamu, ku aman. Berjalan bersamamu, aku tenang. Berjalan bersamamu, ada masa depan. Berjalan bersamamu, ku rasakan. Berjalan bersamamu, ku aman. Berjalan bersamamu, aku tenang. Berjalan bersamamu, ada masa depan. Berjalan bersamamu, ku rasakan damai. Yang percaya Tuhan baik, angkat kedua tanganmu dengan imanmu, katakan. Dia baik, dia penuh kasih, dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan. Kelahiran iman mengatakan dia baik. Dia baik. Kita sambut hati kita pada malam hari ini untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Saya pelayan-pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Setiap pergumulan kita, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang hebatnya. Haleluya. Karena bangkit, berharap, berkemenangan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Kami pulang dari ibadah ini, setiap kami telah mengalami damai sejahtera Tuhan, telah mengalami kemerdekaan bersama dengan Tuhan, telah mengalami sukacita daripada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Kami percaya apa yang mereka kerjakan tidak pernah kembali sia-sia. Kami juga berdoa Bapak Gembala kami,
Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma dalam pelayanan hari ini di kota Solo. Tuhan memberkati. Biarlah dimanapun gembala kami berada, boleh memek jiwa dimanapun kemuliaan nama Tuhan, kesehatan daripada Tuhan menyertai terus gembala kami, visi dan misi Tuhan lebih dan lebih lagi untuk boleh mengajar setiap kami, mendidik setiap kami, setiap jemaat Tuhan, setiap pelayan Tuhan di gerejamu ini untuk boleh mengerti akan visimu. Terima kasih Bapa. Mari setiap jemaat Tuhan angkatlah kedua tangan di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Pulanglah dan terima berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Segala sesuatu yang engkau doakan, kau mimpikan, Tuhan pasti buat berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, studimu, masa depanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Percaya di tahun 2023 ini kemenangan, kemerdekaan menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita. Mari dengan ini kita berdoa keluarga. Karena masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Dan sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang diurapinya dan menjauhi sorga yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. 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 Bertepuk tangan buat Tuhan yang percaya diberkati. Sama kita berkata,